wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'ain. Afwan Ustaz, untuk mikrofonnya masih unmute Ustaz. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah arsalahullahu azza wa jalla basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allahi wa biiznihi wa sirajan munira. Tibtum wa taba mansyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilatan. Saudara-saudari sekalian, hadirin dan hadirat para pendengar, dimanapun berada yang tergabung dalam kajian FSKI, Tazkif FSKI pada sore hari ini, dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan berinteraksi dengan ayat-ayat firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baru saja kita bacakan pada muqaddimah tadi. Itu adalah ayat-ayat firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam sebuah surah yang Allah beri nama surahnya dengan surah Al-Ghashiyah. Diberi nama surah kita ini dengan surah Al-Ghashiyah karena memang ada bunyi kalimat itu pada lafaz ayat pertama, hal ataka hadithul ghashiyah. Pemberian nama-nama surah yang terdapat di dalam Al-Quran ada 114 jumlahnya, amrun tauqifiyun minallah, perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan malaikat yang memberi nama, bukan Nabi Muhammad yang memberi nama dari surah-surah itu, tetapi memang dari semenjak Al-Quran berada di Lauhul Mahfuz, nama-nama surah itu telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, apa pesan-pesan, informasi penting dari ayat-ayat kita, firman-firman Allah yang terdapat dalam satu surah yang Allah beri nama surahnya dengan Al-Ghashiyah ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali firman-Nya pada ayat pertama, hal ataka hadithul ghashiyah. Adakah telah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghashiyah? Al-Ghashiyah itu adalah satu nama dari aneka nama-nama tentang hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menarasikan tentang hari kiamat, yaitu dengan berbagai narasi-narasi yang disampaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan hari kiamat itu dengan bahasa yaumul qiyamah, ada dengan narasi al-qari'ah. Al-qari'ah itu artinya menggedor, ya. Kalau bumi ini digedor oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiamat. Ada pula narasi hari kiamat itu dengan Allah menyebutkan al-haqqah, yang pasti, yang benar, yang Allah menampakkan seluruh hakikat. Allah juga menyebutkan tentang hari kiamat di dalam Al-Quran dengan narasi dan biasa dengan narasi al-waqi'ah, yang pasti terjadi. Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran tentang hari kiamat dengan istilah dan narasi naba'ul azim, berita penting yang wajib dipercayai. Ketika kita tidak percaya, maka celaka ujungnya. Kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang hari kiamat dengan bentuk al-ghashiyah, ya, yang dinampakkan, ya, tidak ada yang tertutupi. Itu makna sebenarnya yang diterangkan, yang dinampakkan seluruh, apapun yang tersembunyi. Kalau di dunia mungkin bisa yang menyembunyikan kesalahannya, tetapi di akhirat dinampakkan seluruhnya. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, ini diantara ciri khas dan tanda-tanda ayat-ayat kita yang diturunkan pada periode Makkiyah sebelum Nabi hijrah ke Madinah, di mana lebih dominasi penekanannya pengenalan tentang adanya hari berbangkit, hari kiamat, atau hari akhirat. Karena bila mana setiap orang mengkristalisasi di dalam dirinya tentang keberadaan hari kiamat berbangkit
itulah yang akan merubah perspektif kehidupannya. Perubahan itu 180 derajat. Jadi coba bayangkan, musyrikin Mekah atau yang disebut dengan zaman jahiliyah, bagaimana treatmentnya supaya mengantarkan mereka kepada kejayaannya Islam. Dan satu di antara pengenalan cara Allah mengenalkan Islam itu adalah dengan cara apa? Dengan cara menyampaikan tentang hari kiamat itu secara baik, ya. Jadi penjelasan tentang hari kiamat yang secara baik itu akan bila mana memahaminya dengan mengkristalisasi pada diri kita, maka orang itu akan berubah orientasi hidupnya karena meyakini. Orang yang meyakini tentang adanya hari kiamat, dia tidak akan semena-mena, dia tidak akan sesuka hatinya melakukan sesuatu di permukaan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala mengawali pada ayat pertama dengan pertanyaan, hal, adakah telah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita bertanya kan motivasinya minta informasi. Saya bertanya bagaimana jalan ke Unan dari Siteba misalnya kan. Kemudian saya bertanya karena ketidaktahuan, yang saya menginginkan informasi valid tentang alamat itu. Berbeda dengan saya pada 2 minggu, 3 minggu yang lalu membuat pertanyaan kepada mahasiswa, 4 atau 5 buah pertanyaan, bukan saya tidak tahu jawabannya, tapi ingin mentes, ingin menguji, ingin mengetahui sejauh mana mahasiswa mengerti tentang apa yang telah diajarkan selama ini. Allah kalau bertanya di dalam Al-Quran bukan karena dia tidak tahu. Allah kalau bertanya di dalam Al-Quran bukan karena ia menginginkan jawaban dari kita, dari Nabi Muhammad, bukan begitu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan satu buah pertanyaan, sesungguhnya Allah ingin memberitahukan kepada kita. Allah ingin menginformasikan kepada kita. Dan kali ini yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu tentang Al-Ghasyiyah, tentang hari kiamat. Saudara-saudara sekalian, kenapa seringkali Allah menyebutkan hari kiamat dalam Quran? Amma yatasa'alun, hari kiamat itu. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi', hari kiamat itu kan. Kemudian juga iza waqa'atil waqi'ah, itu hari kiamat. Itu juga kiamat. Al-qari'ah mal qari'ah, itu juga adalah hari kiamat. Al-haqqah mal haqqah wa ma adraka mal haqqah, itu juga informasi tentang hari kiamat. Kok seringkali hari kiamat ini muncul dan dalam penjelasannya pada surah-surah kita ini, terkhususnya pada juz yang ke-30 ini. Saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ibu kita seringkali mengingatkan kepada kita tentang perkara yang baik-baik, bahkan sudah 2 kali, 3 kali pun masih diulang, itu menunjukkan betapa sayangnya orang tua kepada kita sehingga kita sering dinasihati. Allah Subhanahu wa taala karena saking sayangnya kepada kita, maka dengan berulang-ulang informasi tentang hari kiamat itu disampaikan kepada kita melalui firman-firman-Nya. Bahkan walaupun disampaikan berulang-ulang kali, tetap saja di antara orang-orang tidak mau mendengarkan arahan, tetap saja mereka tidak mawas diri dengan hari yang pasti, hari kiamat itu. Di antara karakteristik dari hari kiamat yang disebutkan di dalam ayat-ayat kita ini, Allah Subhanahu wa taala di antaranya menyebutkan wujuhu yauma izin khasyi'ah. Wajah mereka ketika itu tertunduk. Khasyi'ah itu berakar dari kata khusyuk, ya, tertunduk ini. Wujuhu yauma izin khasyi'ah, pada hari itu banyak wajah yang tertunduk terhina. Khasyi'ah itu menunjukkan begini. Saudara-saudara sekalian, di dalam surah yang lain juga Allah menyebutkan kan, qulubu yauma izin wajifah absaruha khasyi'ah. Di kalangan ulama ada yang mengatakan bahwa setiap orang yang menghadapi kiamat itu mengkhawatirkan, takut, gelisah, gundah gulana begitu. Ada juga yang mengartikan begini, khusyuk itu, khasyi'ah itu akar katanya dari khusyuk. Kalau orang beriman kapan khusyuknya? Waktu di dunia ketika mereka lagi sholat kan khusyuk. Menundukkan pandangan begitu. Nggak mungkin orang khusyuk lalu melihat ke atas ke langit berkali-kali, tidak begitu. Bagaimana dengan orang kafir ketika di dunia? Mereka berfoya-foya menganggap puncak kenikmatannya berada di dunia. Ketika kiamat terjadi, ketika al-ghasyiyah itu terjadi, maka orang kafirnya tertunduk malu, khasyah.
begini, oh ternyata benar ya kiamat itu ada. Nah, kira-kira begitu. Sementara orang-orang beriman adalah Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kenikmatan apa yang pernah dijanjikan Allah kepada mereka. Nah, jadi pendapat pertama mengatakan semua orang merasakan kiamat, bagaimana pedihnya, orang semua akan dipreteli kesalahan-kesalahannya dan keburukan-keburukannya. Lebih berat lagi ketika orang kafir datangnya kiamat itu, maka dalam pikiran mereka yang dulu mereka dustakan, yang dulu mereka tidak yakini, lalu kemudian dengan kiamat yang datang real di hadapan mereka, tertunduk malu begini, nggak tahu lagi mau kemana ditaruh mukanya. Kira-kira gitu. Amilatun nasibah. Ya, pada ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saudara-saudari sekalian, karena pekerjaan keras mereka lagi kepayahan. Amilatun nasibah ini selain bahwa akan dipreteli perbuatan-perbuatannya, amil itu bisa aja ini adalah dari perbuatan-perbuatan yang lalu, atau peristiwa-peristiwa yang akan dialami setelah itu adalah sungguh sangat merepotkan, melelahkan. Ada yang disebut dengan sirat, ada yang disebut dengan mizan, ada yang disebut dengan mahsyar. Masya Allah, ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Pada ayat pertama dari surah Al-Hajj itu dikatakan oleh Allah, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai sekalian manusia, takutlah kepada Tuhan kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim, goncangan hari kiamat itu dahsyat sekali, luar biasa. Yauma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Yang kamu lihat ya ada yang menyusui terlepas anaknya dengan yang ibunya, yang sedang hamil gugur kandungannya. Wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara. Kamu melihat orang-orang semuanya pada mabuk padahal mereka tidak ada minum yang memabukkan. Apa gerangan yang terjadi? Karena begitu azab Allah begitu syadid, kira-kira gitu. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, tasla naron hamiyah. Ya. Tasla naron hamiyah, mereka akan memasuki api yang sangat panas atau api neraka. Maka ada yang berpendapat begini, yauma izin khasyiah itu orang kafir yang tertunduk malu, yang selama ini dia tidak yakini, percayai bahwa akan ada hari berbangkit seperti ini, begitu menyusahkan bagi mereka karena selama ini mereka tidak percayai. Lalu dibukakan kepada mereka api neraka untuk dimasuki. Jadi narun hamiyah, apinya yang terkesan dengan api yang sangat menyala-nyala, ya. Dan ia hamiyah itu yang siap untuk menampakkan kemarahannya. Nah, jadi kira-kira ini tamu tidak diharapkan kedatangannya dan siap untuk balas dendam. Berkobarnya api ini adalah siap untuk memberikan apa yang diperintahkan Allah untuk mengazab dan memberikan siksa kepada yang masukinya. Tusqa min ainin aniyah. Digambarkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala tentang peristiwa hari kiamat itu dengan tusqa min ainin aniyah. Apakah ada minuman di sana? Ada minuman, tetapi dijelaskan ada minuman yang diberi minum sumber mata air yang sangat panas, yang apabila dapat diminum seseorang itu akan merusak seluruh anggota tubuhnya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, saya ingin menyampaikan lebih awal tentang kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Apa yang diinformasikan oleh Allah tentang akhirat, tentang neraka, apa yang Allah gambarkan tentang surga. Sesungguhnya ini hanya sekedar apa yang baru dapat ditangkap oleh panca indera kita. Hakikat sebenarnya belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, terlintas saja dalam hati kita, belum. Maka ini baru sekedar apa yang dapat dicerna oleh akal pikiran kita. Tusqa min ainin aniyah, benar enggak? Kalau ada minuman, dan minumannya adalah sangat panas luar biasa, yang diteguk oleh seseorang yang akan merusak seluruh anggota tubuhnya. Atau laisa lahum ta'amun illa min dharihi, enggak ada makanan. Enggak ada makanan, tapi disebutkan di sini, ini juga analogi yang menggambarkan kepada kita begitu susahnya atau begitu menyedihkannya. Makanannya apa? Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, ya, makanan yang berduri, ya,
dan itu adalah dimasukkan ke kerongkongan yang kemudian merusakkan seluruh anggota tubuh yang ada di dalam isi perut kita. Ini juga gambaran yang menunjukkan kepada kita tentang sesuatu hal yang sangat menakutkan. Hakikat sebenarnya dari ini belum pernah terlihat oleh mata, jauh lebih dahsyat, jauh lebih menyakitkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala la yusminu wa la yughni min ju', yang makanan itu tidak mengenyangkan, tidak juga memberikan faedah bagi orang yang lapar. Jadi itu justru ada penambahan azab dan siksa. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, kalau ada di antara kita nyeletuk bertanya, apakah itu orang diazab dalam keadaan sadar diri atau dalam keadaan pingsan? Saya ingin pastikan saudara-saudara sekalian bahwa orang itu diazab disebutkan dalam surat Yasin. Satu di antara dalam kehidupan kita ini yang dapat merasai adalah kulit, kan? Maka kata Allah dalam surah Yasin, kalau kulitnya sudah rusak sehingga tidak merasakan azab itu lebih kuat, maka diganti kulit baru sehingga dia merasakan bagaimana perihnya siksa itu dilakukan. Dan ini bukan adalah dalam kondisi pingsan atau bukan dalam kondisi dia tidak sadarkan diri, dapat disadari. Saudara-saudara sekalian, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah satu fragmen, satu contoh, satu inisial atau satu model dari kondisi yang diterangkan tentang wajah mereka yang tertunduk malu, apa yang pernah Allah sebutkan dulu tidak percaya mereka di dunia, lalu dipersembahkan seperti demikian, mengerikan dan menakutkan. Bagaimana dengan nasib orang kafir? Bagaimana dengan nasib orang beriman? Lalu Allah Subhanahu wa taala pada chapter kedua ini menjelaskan tentang wujuhu yauma izin na'imah. Mudah-mudahan kita yang hadir adalah termasuk dari wajah-wajah yang disebutkan pada chapter kedua. Wajah-wajah yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Lisa'iha radiyah, karena memang waktu dulu di dunia apa yang pernah ia perbuat, apa yang pernah ia usahakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tangan yang mengambil hak orang lain, kakinya berfungsi sesuai dengan untuk apa Allah ciptakan, kehidupannya bermanfaat bagi orang lain, menjauhkan larangan-larangan Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah. Inilah yang disebut dengan keridhaan. Bahkan baru saja mereka meninggal, karpet merah dipersembahkan kepada mereka. Allah menyebutkan dalam ayat yang lain, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Seperti seseorang tamu yang diharapkan kedatangannya, karpet merah terbentang dan please welcome. Begitu kira-kira, dengan berbagai aneka ragam makanan, minuman, dan persiapan-persiapan yang matang. Maka wajah-wajah berseri penuh dengan kenikmatan, lisa'iha radiyah, karena itu adalah usahanya yang dulu pernah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tempat mereka juga bukan sembarangan, fi jannatin aliyah. Saudara-saudara sekalian, di surga saja kita sudah syukur, kan? Walaupun level yang paling rendah kita sudah bersyukur. Ini Allah menyebutkan bahwa level surganya yang maha tinggi. Ya, bukan sembarangan, gitu ya. La tasma'u fiha laghiyah. Tidak pernah mereka mendengarkan perkataan-perkataan yang itu membuat tidak nyaman. Tidak nyaman didengar oleh telinga, tidak ada. Begitu juga fiha ainun jariyah, justru ada air, mata air yang begitu memberikan, kalau dahaganya hilang. Ya, kalau kemudian pemandangannya habis tenang, gitu ya. Fiha sururum marfu'ah, bahagia. Bahagia, dan bahkan ada di antara ulama yang mengatakan, mohon maaf, ya, tidak akan ada kentut di sana. Mohon maaf, tidak ada sesuatu yang membuat bau yang tidak menyenangkan, pesing atau menyengat, nggak ada. Pak Ustadz, kalau kita sering makan banyak-banyak buah anggur, bukannya kita sering ke toilet nanti. Segala sesuatu yang mudarat, segala sesuatu yang akan menimbulkan hal negatif itu dihilangkan oleh Allah. Yang ada tertinggal adalah seluruh kenikmatan-kenikmatan. Begitu Allah mempersembahkan surga kepada orang-orang yang beriman. Kemudian wa aqwabum mawdu'ah, ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat ke-14 gelas-gelas yang tersedia, ya, di dekatnya. Kenapa Allah menyebutkan gelas-gelas? Karena dalam sebuah kemewahan itu disimbolkan dengan hal-hal yang seperti ini. Ya, di dunia, maka Allah juga sampaikan itu tentang surga, karena itu yang dapat cepat ditangkap oleh panca indera manusia dalam levelnya seperti itu, ya. Bukan hanya itu, wa namariqu masfufah.
Dan juga adalah bantal-bantal sandaran yang tersusun, sebuah layaknya singgasana, para raja-raja, ratu dan segala macamnya, maka ia memiliki bantal-bantal. Maka Allah juga menggambarkan demikian. Tapi yang pasti ya, kalau Anda pernah melihat sesuatu yang sangat mewah di atas permukaan bumi ini, itu surganya jauh lebih hebat dari itu. Karena Nabi Muhammad mengatakan belum pernah terlihat oleh mata. Kalau Anda pernah melihat oleh mata yang bagus-bagus, maka yakinlah bahwa surganya jauh lebih hebat dari itu. Itu wa namariku masfufah, ada bantal-bantal yang tersusun dengan rapi. Wa zarabiyu mabthusa. Itu adalah terkait dengan permadani yang terhampar, ya. Ya mungkin sekian sentimeter gitu kira-kira ya. Saudara-saudara sekalian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh gambaran-gambaran yang menyenangkan oleh mata yang pernah kita lihat di atas permukaan bumi ini, ya, maka itu baru sekedar apa yang dapat ditangkap, dicerna oleh panca indera kita itu. Ya, hakikat yang sebenarnya nanti jauh dari puncak kenikmatan yang disebutkan. Mohon maaf, bahkan para ulama menyebutkan ya bagi di dalam surah Naba itu disebutkan bidadari-bidadari ya. Kenapa nggak disebutkan kepada perempuan? Kenapa enggak bidadara-bidadara? Oke, di kalangan ulama tafsir ada yang berkata begini, karena mayoritas dalam pikiran laki-laki adalah kenikmatan itu pada wanita. Maka disebutkan dalam Al-Quran adalah yang sebanding dengan itu. Ketika ibu-ibu yang mayoritas kesenangannya itu bukan pada itu, tapi pada kesenangan perhiasan-perhiasan, begitu ya. Maka perhiasan-perhiasan itulah yang dimunculkan seperti yang tadi disebutkan. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, afala yanzuru ilal ibli kaifa khuliqat. Lalu pada ayat-ayat kita seterusnya Allah mengajak kita melakukan perenungan. Ini yang saya katakan teman-teman, bahwa di dalam ayat Al-Qur'an ini juga isyarat yang sangat mendalam untuk kita mempergunakan akal pikiran dan mengasah otak kita melakukan riset dan penelitian. Di mana Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'annya terdapat di dalamnya adalah kandungan ilmu yang sangat luar biasa. Secara ilmiah, secara pendekatan teoritis pun menyatakan bahwa apa yang dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenalnya dari ayat-ayat kauniyah, ya. Tapi ayat-ayat kauniyah itu kadang Allah hadirkan dalam ayat-ayat qauliyah. Yang ini adalah kali ini Allah mempersembahkan kepada kita untuk melakukan perenungan riset mendalam tentang ciptaan Allah supaya lebih kuat kita terhadap yakinnya kepada Allah Sang Pencipta. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana onta diciptakan? Ya, mudah-mudahan saudara-saudari pernah melihat onta ya, minimal melihat onta di YouTube, melihat onta di apa namanya di TV. Onta itu didesain oleh Allah Subhanahu wa taala dengan desain yang sangat luar biasa, yang tidak ada pada hewan-hewan kita daerah tropis seperti ini ya. Ada apa namanya pada punuknya itu ada tempat persiapan minuman yang sekian bulan pun dia tidak minum, tidak apa-apa. Karena sekali ia minum bisa menyimpan minumannya di punuknya itu ya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, perhatikan bahwa onta dengan sekian ratus kilo luar biasa, tetapi didesain oleh Allah Subhanahu, kakinya itu yang agak tebal dan dapat menahan pasir, tidak mencengkram pasir itu sehingga jatuh ke bawah kakinya, tidak, tapi menahan. Lalu kemudian Allah mendesain lehernya yang tinggi, karena makanan-makanan itu sangat sulit, dan makanan-makanannya itu adalah pohon-pohon kecil yang berduri yang hidup di musim panas ya. Itu yang dia makan, sehingga dan kemudian juga desain giginya ya, desain lidahnya yang duri-duri itu dia lahap sedemikian rupa ya, sehingga ia masih bisa berkehidupan seperti demikian. Masya Allah, teman-teman sekalian, saya tidak tahu, sepertinya mungkin ada di antara teman-teman dalam acara Ismi Ali misalnya, saya lupa, ada mungkin yang membuat bahas ada pengobatan dengan menggunakan kencing onta, ada yang membuat pengobatan dengan susu onta. Kalau kita bawa jemaah itu adalah sering di tepi-tepi jalan, di peternakan onta, maka menjual susu onta, menjual kencing onta. Ini dapat juga kita jumpai beberapa hadisnya ya. Mungkin nanti bisa dalam diskusi lebih panjang lebar dijelaskan. Saudara-saudara sekalian, maka oleh karena itu kita tidak sedang membahas tentang hidayah Allah pada onta pada ini karena waktu kita yang sangat terbatas, tetapi saya ingin memberikan satu clue bahwa ayat-ayat Al-Quran sangat dekat dengan ilmiah, hal-hal yang teoritis terkait dengan hal ini. Tujuannya apa? Untuk akhirnya tunduk dan patuh kepada Allah. Allah lah sang creator itu semuanya. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Perhatikan kepada langit bagaimana ia ditinggikan. Kalau teman-teman fakultas dari FSKI mendapat proyek untuk membuat langit,
Apa kira-kira yang Anda lakukan? Saya kira akan mengukur berapa tonggak yang dibutuhkan, ya berapa kilometer tonggak. Apakah kalau sudah siap tonggaknya sudah selesai masalahnya? Belum. Bagaimana kalau pesawat terbang mengudara? Pasti akan menabrak tonggak-tonggak itu. Itu kalau manusia kan? Tapi kalau Allah menciptakan, lihat, di atas kita ini ratusan atau bahkan ribuan pesawat lagi terbang. Tapi tidak ada yang tabrakan atau satu sama lain terjadi trouble. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dengan desain yang sangat luar biasa, bahkan dalam ayat yang lain, antum asyaddu khalqan anis sama'u banaha? Apakah penciptakan kalian lebih rumit berbanding dari langit? Langit lebih rumit penciptaannya. Coba Anda bayangkan teman-teman, kalau ada di pasar raya yang mengatakan bahwa di atas pasar raya bisa dibentangkan kain panjang, tidak pakai tiang, tidak pakai tali, bayar 100.000, mungkin kita akan ingin melihatnya. Tetapi hari-hari dari semenjak pagi sampai sore kita dipertontonkan oleh Allah langit yang terbentang luas timur ke barat, ke utara, selatan, tidak pakai tiang, tidak pakai tali, tapi bisa kokoh seperti demikian, dan bahkan 7 lapis jumlahnya. Bukankah ini adalah merupakan sesuatu karya mahakarya yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala? Maka kepada Anda dipersilahkan untuk lebih dalam untuk merenungkannya. Wa ilal jibali kaifa nusiat. Karena ini objek yang harus diperhatikan pada gunung kan? Afwan wah, mungkin Ustaznya kena jaringan, kita tunggu sebentar ya. Wah.
Mohon maaf tadi terlempar keluar. Mungkin silakan langsung ke ini aja, ke diskusi ya. Baik Ustaz, syukran Ustaz. Penyampaian materinya Ustaz. Baik ikhwah semua, mungkin kita lanjut ke sesi selanjutnya, itu sesi diskusi bagi ikhwah semua yang ingin bertanya. Silahkan langsung diaktifkan fitur raise hand atau bisa langsung melalui chat Zoom. Baik Hanif, sambil kita menunggu ya Hanif ya. Oke, jadi ayat-ayat kita terakhir tadi yang saya terlempar keluar karena mungkin saya salah sinyal. Ya, ayat yang ke-18 sampai pada ayat yang ke-20 ini adalah sebagai arahan kita untuk memperhatikan dari ciptaan Allah ini. Nanti pada ujungnya supaya mengingat kembali bahwa itu semuanya kreatornya adalah Allah yang sebelumnya mengatakan kepada kita tentang adanya peristiwa kiamat. Oleh karena itu coba dilihat ya bahwa dikaitkan oleh Allah peristiwa hari kiamat dengan seluk-beluknya itu dikaitkan dengan mendorong akal kita berpikir tentang hal-hal yang seperti disebutkan tadi. Artinya apa? Sebenarnya dengan Anda maksimal menggunakan akal pikiran akan terbuka hidayah bahwa ini semuanya benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan prosesinya itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Maka di ujung dari ayat kita ini fadzakir innama anta mudzakir, beri peringatan atau ambil pelajaran. Tazkirah itu lasta alaihim musaitir, disebutkan di sini bahwa ya engkau bukanlah orang yang berkuasa untuk itu karena yang maha berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Sementara ada orang yang melampaui batas, yang engkar, maka itu mereka nanti akan diazab oleh Allah dengan azab yang besar, ya, dan akan semuanya dikembalikan kepada Allah, akan diaudit, dan akan dipreteli, dan akan diminta pertanggungjawaban dari setiap sikap-sikap yang Anda lakukan, yang dibuat mereka, yang dipilih mereka, dan akan nanti dihisab oleh Allah di hari akhirat. Itu ujung dari ayat kita supaya kita mengingatkan kembali bahwa seluruhnya akan dihisab oleh Allah. Silakan kalau ada di antara teman-teman ya yang ingin berdiskusi, menambahkan atau mungkin ingin bertanya, tafadhol. Atau mungkin sudah paham, Hanif? Ustaz, mungkin ada satu pertanyaan Ustaz. Silakan. Terkait di ayat 20 dan 21 fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim musaitir, itu jika kita kaitkan ke bagaimana kita dakwah kita di kampus ini kan kan tentu banyak rintangan bagaimana dalam dakwah dan tidak semuanya juga yang ikut dalam dakwah kita. Bagaimana nasihat dari Ustaz untuk hal tersebut, Ustaz? Syukran, Ustaz. Baik. Baik, bagus pertanyaannya ya. Jadi memang apa yang diperkenalkan Allah tentang hari kiamat yang di atas juga itu tidak semuanya percaya. Bahkan ada yang diam-diam waktu Nabi menyampaikan di hadapan publik bahwa ada lagi kehidupan nanti setelah kehidupan dunia, namanya kehidupan akhirat, adanya surga, adanya neraka. Itu ada yang diam-diam pergi ke kuburan, menggali kuburan yang sudah lama, yang sudah menjadi tanah orangnya, lalu dibawa. Nabi masih di hadapan publik, lalu menyerahkan itu tanahnya, kemudian tulang-tulang serpihan manusia itu disepak-sepak. Lalu berkata pada Nabi, inikah yang engkau katakan Tuhanmu akan mampu membangkitkan seperti semula? Ya, jadi bukan hanya tidak mau menerima, tetapi juga melakukan perintangan ya terhadap dakwah Nabi.
Justru Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Allah akan mampu membangkitkan itu, dan nanti bila Allah akan bangkitkan akan menjerumuskanmu ke dalam neraka jahanam. Jadi dapat dianalisa teman-teman sekalian bahwa perjalanan dakwah baginda Nabi itu panjang perjalanannya, sedikit pengikutnya, banyak sekali tantangannya. Nabi saja begitu, apalagi kita sebagai orang yang jauh dari dai kepada Allah, yang jauh dari zaman Nabi. Tetapi teman-teman sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran balasan pada pahala bukan pada hasilnya. Semua orang mau mendengar, semua orang bukan pada itu. Allah memberikan ganjaran balasan pahala kepada kita yang berjuang untuk berdakwah, yang berjuang untuk menyampaikan nilai-nilai. Maka pahala yang akan Anda petik dari setiap perjuangan-perjuangan, usaha-usaha, kerja keras yang Anda lakukan. Jadi insya Allah akan majur, akan diberikan pahala ya, penuh dengan kesabaran. Makanya seorang dai itu adalah paling banyak sabarnya, paling panjang nafasnya karena dia berjalan dengan maraton bukan sprint ya. Kemudian juga adalah sedikit pengikutnya. Maka begitulah para nabi-nabi dan rasul-rasul menapaki jalan dakwah ini. Allahu alam. Itu Hanif. Baik, Ustaz, syukran atas jawabannya, Ustaz. Mungkin dari ikhwah semua ada lagi yang ingin ditanyakan. Kita tunggu beberapa detik. Baik, Ustaz, mungkin tidak ada lagi yang ingin bertanya. Insyaallah sepertinya ikhwah di FSKI sudah paham, Ustaz. Amin. Amin insyaallah ya, tinggal mengamalkan ya. Ustaz, mungkin ada sedikit penutup dari Ustaz. Baik, teman-teman sekalian, di penghujung dari perjumpaan kita ini, dari interaksi kita dengan surah Al-Ghasyiyah, maka oleh karena itu pengenalan Allah Subhanahu wa taala tentang hari kiamat apabila mengkristalisasi nilai-nilai keyakinan dengan hari berbangkit pada jiwa-jiwa kita akan tidak sembarangan dalam melakukan apapun pekerjaan di dunia, karena ia menganggap bahwa itu semua akan dihisab di hari akhirat nanti. Orang yang ada di dalam hatinya keyakinan dengan hari-hari berbangkit, maka dia akan tenang dalam menghadapi kehidupan ini, karena banyak sekali yang belum tuntas dalam kehidupan dunia. Maka adanya kehidupan akhirat, Allah Subhanahu wa taala menegakkan keadilannya, maka inilah hakikat sebenarnya yang disebut dengan kehidupan, apakah ia berada di surga atau di neraka. Semoga kita mampu mengambil, memetik hasil dari pelajaran-pelajaran pada surah Al-Ghasyiyah ini, perenungan mendalam dari ciptaan Allah yang menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatunya, termasuk menciptakan kehidupan satu lagi yang namanya kehidupan akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Saya mohon maaf karena terlambat untuk bergabung, dan insya Allah mudah-mudahan di kesempatan lain bisa berjumpa kembali dengan antum semuanya, tentu dengan topik yang berbeda. Jazakumullah khair jazaa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran Ustaz atas penyampaian materinya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi terkait surah Al-Ghasyiyah, renungan-renungan yang Allah sampaikan kepada kita, bagaimana kita melihat alam sekitar kita, semoga dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Baik, ikhwah semua dan Ustaz, sebelum kita tutup kegiatan kita pada sore hari ini, mari sama-sama kita ucapkan hamdalah dan alhamdulillah, amin. Kepada majelis. Subhanallah. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas waktunya. Sama. Mungkin Rizky sebagai moderator mohon pamit undur diri. Mohon maaf ikhwah semua jika ada kesalahan dalam perkataan ataupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Hanif, jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ustaz.